Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil din. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Insyaallah kita gariskan seri kajian kita di bawah tajuk intinya yakni ahwalun nisa fil jannah, yang secara umum tajuk ini berkaitan dengan alam yang kita akan pergi kelak. Pasti alam selepas alam yang sekarang, alam akhirat. Hanya itulah yang sekalian, seperti mana yang telah kita pelajari sedikit tentang istilah-istilah dalam agama kita ini, sedikit sebanyak atau di tepatnya istilah-istilah yang kita gunakan dalam agama kita, bukan istilah agama. Istilah-istilah yang kita gunakan dalam agama kita seringkali dipengaruhi oleh istilah-istilah yang datang dari luar agama kita. Ini masalah. Ya, sebagai contoh, pokoknya tempoh hari kita belajar tentang pasangan di surga. Yang Quran kata zaujun, kemudian kita gunakan istilah bidadari. Kan? Wah, bidadari bukan istilah daripada Islam. Itu masalahnya ini, Bang. Bida dan dari atau apsara. Ya, kalau dalam bahasa yang agak kasar lah, ya, perempuan-perempuan penghibur yang tugasnya untuk menghibur para dewa, para gandarwa. Karena kita sudah menerima istilah itu, sehingga kita khawatir nanti pemahaman kita tentang azwaj atau pasangan di surga itu seperti itu. Wah, tidak kan? Sama sekali tidak. Quran hanya menyebut yakni dalam surga ada azwaj mutahharah, kan? Dan azwaj mutahharah itu tidak hanya merujuk kepada istri bagi suami, tapi juga suami bagi, atau lebih tepatnya kalimat azwaj mutahharah bukan hanya merujuk bagi seorang perempuan bagi lelaki, tapi juga merujuk pada seorang laki bagi perempuan, sehingga sama.
Sebab kalau dikatakan bidadari, yang fungsinya seperti mana yang dipahami oleh agama Yuda itu. Lalu rugilah kaum muslimah di dunia, apa di akhirat. Di dunia beramal soleh seperti lelaki, di dunia berbakti pada Allah sendiri, tapi akhirat masih juga menjadi pelayan. Jadi surga ini semuanya masuk surga itu adalah balasan. Nah, surga adalah balasan bagi orang mukmin laki atau perempuan. Kenapa tiba-tiba yang satu hanya sebagai pelayan? Kalaupun ada yang melayani, ya ini makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang ada di surga, itu memang tugasnya pelayan. Hurun in, dalam Quran ada wildan mukhalladun. Memang makhluk yang dicipta oleh Allah untuk melayani ahli surga, dan yang dilayani itu tuan besarnya, mem dan tuannya, ya muslimah muslim itu. Walaupun tidak dinafi, bila suami istri di dunia sama-sama mukminat, sama-sama layak menjadi ahli surga, maka di akhirat akan dipertemukan. Dan itu banyak ayat Quran, setelah hadis pun banyak juga. Itu qat'i. Hanya yang kita perlu betulkan pemahamannya, jangan difahami bahwa pasangan di surga khasnya bagi mukminah yang layak masuk surga, di surga seperti mana itu digambarkan sebagai bidadari. Bukan itu. Kasihan kan di dunia beramal susah payah, berbakti, bahkan ada mati syahid, di akhirat masih melayan gitu. Jadi pelayan. Jadi saya tidak tahu istilah yang tepat. Kalau kita ini kurang bahasa, kurang kalimat, kurang vocab. Bagi kalimat yang tepat untuk penyebutan pasangan di surga, penghuni surga, yang untuk ganti istilah bidadari ini lah. Kalaupun ada, dan memang ada pelayan-pelayan yang Allah tugaskan di surga, dan itu sebagai salah satu nikmat yang Allah berikan pada ahli surga, memang ada. Jadi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di sana memang ada. Dalam hadis Nabi ada, dalam Al-Quran ada. Tapi yang kita bicarakan ini tentang azwaj itu, tentang pasangan. Karena kedua-duanya, tak kira perempuan, wanita ataupun lelaki yang mukminah muslimah, surga itu adalah balasan buat mereka. Sehingga di surga tidak lagi kerja, tidak ada lagi tugasan, tak ada kerja. Ini namanya darul jaza. Surga itu yakni negeri atau tempat menerima balasan. Sementara di surga ini darul amal, darul bala beramal, negeri untuk kita beramal dan negeri untuk kita diuji. Yang jadi gelar suami pun dunia adalah tempat beramal, tempat ujian. Yang gelar istri pun di dunia tempat beramal, dan ada pun di surga. Surga bagi laki perempuan sama, yaitu jaza. Jadi tak adalah tugasan-tugasan tadi untuk melayan, sehingga suami surga panggilnya, tolong buatkan air. Tidak ada. Sebab bayangkan kalimatnya pun azwajun mutahharah. Kan, supaya kita pada surah Al-Baqarah kan. Tapi karena kita pahami azwaj itu istri yang disucikan, itu yang menjadi apa? Pengertian dia maknanya menjadi apa ya? Kalau azwajun mutahharah kita artikan istri-istri yang suci. Kan apa? Maknanya menjadi kurang tepat lah, sebab azwaj bukan istri, bukan hanya istri, pasangan. Sehingga yang mutahharah yang disucikan itu bukan hanya si istrinya, tapi juga suaminya, pasangan yang sama, maksudnya sama-sama disucikan, sama-sama mulia,
sama-sama diberi balasan. Jadi karena itulah terjemahan yang kurang tepat, bukan salah yang menerjemahkannya, tapi karena kita tidak mungkin cukup untuk sehingga terpaksa pinjam sana pinjam sini tanpa kita sadari. Termasuk juga istilah jannah. Ini masalahnya. Jannah dalam Al-Quran ini, dalam bahasa Arab mereka maksudnya yakni taman. Tapi karena kita ini ingin membezakan taman surga yang taman sekarang dan taman yang nanti, sehingga jannah kita artikan berbeza. Untuk taman yang sekarang, untuk jannah yang sekarang kita artikan taman. Untuk jannah yang nanti kita artikan surga. Akan jadi jadi itulah jadi, dan surga itu bukan bahasa kita. Surga itu bukan istilah dari Islam. Yang saya lihat asalnya swarga loka. Dan itu istilah Hindu. Swarga loka. Buang loka tinggal swarga. Swarga panjang sangat tinggal surga. Wacana. Hanya kita tidak tahu betul apa sebenarnya dipahami oleh sahabat dahulu, ya, yang disampaikan oleh Nabi tentang jannah yang Allah janjikan itu. Setelah itu Nabi ketika ditanya atau ketika Nabi memberikan pencerahan tentang jannah yang Allah janjikan, Nabi kata apa? Jannah adalah tempat satu di antaranya adalah tempat yang mala ainun ra'at. Mata tak pernah melihat, walau udhunun sami'at. Telinga pun tak pernah mendengar kau macam mana. Yang ketiga itu, wala khatara ala qalbi bashar. Jannah yang Allah janjikan itu yang di tempat yang di mana hati manusia tidak mampu membayangkannya. Apa yang terlintas dalam hati kita, yang terbayang dalam hati, seperti surga seperti itu, surga tidak seperti itu. Macam mana? Jadi pada zaman Nabi hanya setakat itu lah, menyimpan surga itu. Surga adalah tempat hati kita tak mampu nak membayangkannya. Apa yang terlintas dalam hati kita, surga tidak seperti itu. Jadi, sehingga pada zaman dahulu tidak perlu banyak perbincangan, perdebatan Nabi menentukan surga semacam. Karena memang macam mana kalau jangankan akal nak memikirkannya, hati nak membayangkannya pun salah macam mana. Agak surga itu seperti itu, katalah terbayang itu. Nabi dah beritahu kepada kita, apa yang kamu bayangkan, surga seperti itu, surga tidak seperti itu. Yang untuk sabayang. Ya sudah. Jadi bagi saya boleh-boleh saja disebut taman atau apa saja. Tapi yang pasti itu kan taman belakang rumah kita. So jannah memang maknanya taman. Apalagi kecuali saya katakan dari segi bahasa, jannah itu rupanya yakni jinnun. Kan? Yang makna dari segi bahasanya sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Jinnun. Jannah itu mana asalnya? Jannah. Itu dalam kita Ibrahim coba mengkaji bintang, malam jannah lain, apabila malam telah gelap. Jannah maknanya gelap. Kenapa? Karena bila gelap sesuatu itu tidak diketahui. Apa itu pokok, buah durian apa? Jin dinamakan jin karena jin adalah makhluk yang tidak diketahui, dapat dilihat apa hakikatnya. Itu berjud jin. Bayi dalam kandungan disebut janin. Pasal apa janin? Karena tidak diketahui, bukan tak nampak, karena tidak diketahui. Sekarang boleh nampak pakai peralatan. Bukan tidak nampak, tidak diketahui hakikatnya. Coba siapa yang tahu tentang hakikat apa janin? Dokter pun tak tahu. Bagaimana dokter tahu? Oh ini paling katanya ini jenis jantilannya apa dok?
Itu pun dalam beberapa bulan. Kalau mengandung baru satu minggu, tak tahulah. Dan itu pun karena Allah cipta manusia hanya 2 jantina. Kalau tidak lagi perempuan. Coba kalau jantina ini Allah cipta ada 1 juta jenis. Dokter pun pening. Itu belum ditanya berapa helai dok apa nih jumlah rambutnya di kepala. Tak tahu. Nasibnya gimana dok? Umurnya berapa? Supaya hayat nanti kalau dia sakit berapa tahun, berapa hari sakitnya? Siapa jodohnya? Meninggal di mana? Sebab itu disebut janin. Daripada sama. Janin, jannah, jin. Seseorang yang tak ada benda lucu, dia gelak, tak ada benda sedih, dia nangis, disebut Majnun. Apa sahabat Majnun? Karena kita tak tahu apa usul yang berlaku pada orang ini. Kita kata Majnun gila, ya masalahnya kenapa dia tidak seperti itu? Kan tindakannya, perbuatannya, cara apa kan kita tak reti kan, tak faham kan? Itu dipanggil Majnun. Jadi semua sama tuh, Majnun, jin, jannah, janin, rutnya sama. Jin, nun. Termasuklah tempat yang Allah jadikan di akhir nanti pun bagi orang beriman, jannah. Sama betul. Habis taman, katalah apa taman di dunia, belakang rumah, kenapa jannah itu? Kenapa taman disebut jannah? Taman nampak, Ustaz. Jangan guna istilah nampak. Tadi kan jin apa? Pasal tak nampak. Ini bukan pasal nampak, kan nampak. Tidak diketahui ya hakikatnya. Itu maksud. Kebun tu ketahui. Sehingga untuk apa taman ada tanah adalah tanah kan yang dipenuhi dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan, rumputnya subur, pokoknya subur, sehingga tanah tadi langsung tidak nampak tak kelihatan, sehingga tidak tahu apa sebenarnya yang ada di bawah rumput itu. Kalau ada ulat atau apa, maka kawasan itu disebut jannah. Tapi kalau kawasan itu, katalah kebun itu tidak ada rumput, tidak ada pokok, atau ada pokok tapi masih apa? Diketahui, dilihat apa tanahnya, tak boleh sebut taman, tak boleh sebut jannah. Gitulah. Jannah itu jadi sesuatu yang betul. Bahasa Quran macam itu. Jadi kalau umpamanya sekarang taman-taman yang ada sekarang itu akhirnya belum lah, bolehlah bahasa jannah, tapi belum tepat disebut. Boleh sebut taman, tapi belum tepat disebut jannah. Karena jannah mesti itu ada. Kita tak tahu apa-apa yang ada dalam. Tahu kita apa yang dalam pokok yang di bawah rumput. Kan mesti ada kehidupan kan. Satu, keduanya, nah tanah ini boleh tumbuhkan rumput, tapi sebelahnya ada pokok, sebelahnya dan bermacam-macam. Wih, lagi bingung kita. Itu disebut jannah. Semua itu jannah. Di sini jannah, itu majnun, ini janin, itu jin. Sebab itu lebih-lebih lagi bila jannah itu merujuk kepada tempat yang berada di luar alam kita. Wih, lagi lah. Tidak diketahui hakikatnya yang kita panggil surga itulah, surga itulah. Sehingga kehidupan di sana tidak kira lelaki atau perempuan ya mas kalian. Asal sama ahli surga, tak kira lelaki atau perempuan. Sifat mereka pun kita tak mampu nak memahaminya. Ya contoh tiap hari katakan mereka semuanya muda dan tak dimakan usia. Cuma anak orang. Rupa itu juga. Wajah sampai bila-bila macam itu kekal abadi. Macam mana? Kan itu mana mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati tak mampu nak membayangkannya. Mereka makan, mereka minum, kuat makan, kuat minum, tapi tak ada bilik air.
Robot lah Ustaz. Macam mana tu? Robot. Ha. Allahnya robot. Nabi pernah tanya, ya Rasulullah, kalau ahli surga itu makan dan minum, lalu dan tidak apa buang air, lalu kemana makanan itu? Nabi kata, oh maka itu jadi sendawa saja. Ya, jadi sendawa saja. Sendawa itu salah satu nikmat ahli surga. Dan itulah makanan yang dimakan oleh surga, dia hanya sendawa. Dan sendawa itu adalah nikmat surga. Tapi tengok dalam kehidupan kita sehari-hari, sendawa dianggap sebagai satu benda yang aib. Itu yang pelik itu saya kata. Angin. Sorry. Sementara minumannya Nabi kata hanya menjadi peluh berupa minyak misk. Hadis sahih. Minuman yang dimulai di surga itu hanya menjadi peluhnya, keringatnya, dan ia macam minyak wangi yang terwangi. Macam mana memahami makhluk yang seperti itu? Tak kira laki atau perempuan. Tak kira laki atau perempuan. Di surga ada pasar. Ya, betul. Nabi beritahu kita. Biasanya suk itu pasar lah. Tapi yang dibayangkan macam coket. Yang dibayangkan macam coket lah. Dan bila orang itu pergi ke pasar, katalah perempuannya pergi pasar ke, laki pergi pasar ke, di pasar itu ada angin yang berembus. Nabi kata, bila angin yang berembus tadi menimpa mengenai muka dia, muka yang kita tambah cantik, tambah lawa, tambah hebat, bergada-gada. Sehingga masa keluar pergi pasar, dengan masa balik mukanya dah berubah. Bukan berubah jadi muka hantu. Mana kecantikannya. Sehingga yang ditinggal isinya, keluarnya tinggal pun terkejut. Karena muka awak tambah tambah cantik. Yang peliknya yang ditinggal pun demikian juga. Sebenarnya kita hanya nak beritahu, Allah nak beritahu bahawa dalam surga ini, nikmat surga itu, apapun jenis nikmatnya, bukan tetap, tapi bertambah, makin bertambah. Bukan macam tu, tapi makin nikmat kecantikannya, keindahannya, kebahagiaannya, apa saja. Dari segi kuantiti dan kualiti bertambah-tambah, itu di surga. Di neraka demikian juga. Siksanya bukan macam itu saja, tapi bertambah dari segi kuantitinya dan juga kualitinya. Itu surga. Apa itu akhirat? Sehingga susah dibayangkan. Susah dibayangkan. Di mana tempatnya? Ya, yang pasti tidak di sinilah. Yang pasti tidak di sini. Bila kita akan masuk ke pintu gerbangnya, tak lama lagi. Tunggu giliran. Ya, ini kematian. Bila orang mati itu mana sudah masuk pintu gerbang akhirat. Belum sampai akhirat, tapi dah masuk juga. Dalam hadis Nabi kata, al-qabru awalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah stesen yang pertama, persinggahan yang pertama daripada stesen yang ada di akhirat. Dan rupanya ada lagi lah. Stesen yang terakhir namanya jannah. Sebab itu bila orang mati, mana dia sudah masuklah ke pintu gerbang, pintu utama akhirat. Jadi kita menunggulah, tak lama lah. Tak lama. Masuk aja dah. Tapi membahagiakan bagi orang yang bersedia. Pembahagian macam mana? Tiap-tiap katakan, kalau kita hidup di sini, sekarang kita hidup, kita akan berakhir dengan kematian. Ya. Kehidupan di sini semuanya berakhir dengan kematian. Sebaliknya, bila kita mati,
kita akan bila akan mati, kita mula hidup selamanya. Jadi kita ini sebenarnya ingin hidup selamanya atau ingin mati tak lama lagi? Ini bahasa yang agak Nak hidup. kita ingin hidup selama-lamanya atau ingin mati? Siapa yang ingin hidup selamanya mesti mati. Orang yang tak mau mati tak akan mungkin hidup selamanya. Karena selagi dia masih hidup di sini pasti mati. Itu yang saya kemarin, kematian adalah awal kehidupan yang sebenar-benarnya. Tak ada lagi kematian. Sehidup di sini sepanjang manapun, selama manapun pasti mati, pasti mati. Dan itulah nikmatnya agama sebenarnya beritahu kita bahwa kematian itu adalah salah satu daripada nikmat Allah. Ya, salah satu nikmat Allah. Tapi barangkali kita belum mampu dengan mampu sebenar-benarnya memahami kematian sebagai nikmat. Biasanya kita memandang kematian sebagai apa ya? Seksa. Musibah pada orang ditinggalkan. Satu kesedihan. Kehilangan. Nikmat itu ujian atau rahmat? Kematian. Kematian itu ujian atau rahmat? Rahmat. Nikmat atau azab? Oke. Nah, kematian adalah musibah. Bagi siapa kalau musibah? Yang hidup. Hidup atau yang meninggal? Yang hidup. Yang hidup. Kalau kematian itu adalah rahmat dan nikmat, bagi siapa? Yang meninggal. Oh iya. Jadi bagi yang hidup musibah, bagi yang mati Rahmat. You tahu dari rahmat tak? Nabi memberitahu kita kan satu ada, yakni salah satu ikut sunnah menguruskan jenazah ini hendaklah segerakan, betul kan? Segera. Tapi bagi tahu alasannya, apa alasan? Maka jenazah ini mesti segera diuruskan, segera ditanam. Nabi kata, bila jenazah itu orang baik, mana kamu menyegerakan kepadanya peluang untuk segera mendapatkan balasannya. Orang yang meninggal itu yang baik tak sabar-sabar hendak mendapatkan balasannya. Kenapa kamu tahan-tahan? Segerakanlah. Kawan itu nak dapat pingat dikit. Nak dapat dia. Sebaliknya, kalaulah orang itu tak baik, kalau orang itu tak baik, orang jahat, Nabi kata, buat apa kamu simpan orang yang tak baik menjadi bebanan? Tengok alasan Nabi. Kalau orang itu jahat, segerakan supaya kamu tidak menanggung lama bebanan benda yang tak baik. Kalau dalam bahasa yang kasar, paling kasar, kalau kita punya bangkai biawak, apa digendong kemana-mana? Wow. Tapi kalau orang itu kata nak mendapatkan balasan, nak dapat kemuliaan, nak dapat tempat yang lebih baik, kamu tahan-tahan, dia cepat pergi. Jadi kalau itu kematian itu rahmat atau azab? Karena bergantung pada siapa yang meninggal juga kan. Orang yang soleh mati, kanak-kanak yang belum balik meninggal, itu agaknya rahmat ataupun azab? Rahmat bagi siapa?
Yang meninggal. Yang meninggal atau yang ditinggal? Yang meninggal. Ada budak belum balik meninggal. Itu rahmat bagi si budaknya atau bagi orang tuanya? Oke, bagi budak karena bagi budaknya karena dia tak ada dosa. Kalau rahmat bagi orang tuanya karena ujian. Meninggalnya anak sebelum balik itu rahmat bagi budak ya jelas. Nah, karena belum punya dosa. Tapi dan dia sebagai rahmat bagi kedua ibu bapanya kerana ya rahmatlah karena orang tua cowok banyak fikir je maksudnya. Allah bagi kita anak dan itu milik Allah. Ketika Allah bagi kita anak itu dalam keadaan yang suci, putih, melepak. Betul? Dan melepak. Ketika Allah ambil balik apa yang dia miliknya, yang dia miliki, kita serahkan balik milik Allah itu masih dalam keadaan suci, bersih. Ada tak nanti kita pertanggungjawaban di akhirat? Tak ada. Lepas tanggungjawab kita. Karena apa? Kita seakan-akan kata seakan-akan ya Allah, dahulu anak yang kau berikan pada hambamu ini, milik kau ini dalam keadaan bersih. Dan semasa hambamu serahkan balik padamu ya Allah dalam keadaan bersih. Kita dapat pahala. Sebaliknya kalau ketika anak yang Allah berikan pada kita dalam keadaan bersih, lalu Allah ambil balik, umur katakanlah sudah 40 tahun, 50 tahun, dan pasti bukan putih melepak lah kalau ni. Kan? Bukan putih melepak, tapi mungkin sudah batik lah. Banyak titik. Itu pasti ada pertanggungjawaban. Wahai hambaku, aku dahulu bagi anak kamu kepada kamu ini bersih, ini milik aku. Kenapa ketika aku ambil balik, kamu serahkan dah batik macam ni? Hamba akan menjawab, ya Allah, hambamu telah berusaha membersihkannya, menjaganya sentiasa putih, sedaya upaya hambamu ini. Dan bila Allah menerima usaha yang kita lakukan telah kadang-kadang yang maksimum, maka kita terlepas, terbebas daripada tanggung jawab. Tapi kalau tidak bersihnya anak yang kita yang dipanggil diambil oleh Allah itu, kerana kita cuai, karena kita tidak berusaha, itu bertanggung jawabnya penuh. Jadi hakikatnya itu. Sebab itu kalau orang Allah ambil budak sebelum balik, itu rahmatnya besar bagi anak dan juga bagi orang tua. Ya lihat sajalah dari surah Al-Kahfi. Ya? Itu namanya hadun nafsi. Hadun nafsi itu maknanya dia itu tuntutan nafsu, kehendak nafsu. Sebenarnya yang tadi itu nafsunya. Seakan-akan dia berhak, seakan-akan dia mugi, seakan-akan dia dan seterusnya. Sehingga tangisan itu bukan budak-budak, itu menangisi diri sendiri. Dan itu tangisan kemudian tangisan yang tidak sabar. Orang ada tinggal mati, lalu menangis, tapi menangis kayaknya bukan menangisi yang meninggal, menangisi diri sendiri. Ya Allah, kenapa lah aku tinggal seorang pun, aku ambil itu kan menangisi kan diri sendiri kan. Itu tidak sabar. Itu nafsu. Itu nafsu. Itulah, jadi bila nak pergi pun ke alam akhirat yang seperti itu keadaannya, di akhirat pula lain daripada yang di sini, sehingga apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang di akhirat keadaan di surga ke, di neraka ke, perempuan ke laki, kita jangan pahami dengan seperti mana kita memahami keadaan mereka di dunia. Contoh, bila kita memahami ahli surga, suami istri suami, kita jangan memahami seperti mana suami istri di sini. Itulah maksud saya. Ya contoh
Saya berikan satu contoh saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih, dalam hadis sahih riwayat Muslim daripada Abi Hurairah. Awalam yaqul Abul Qasim Rasulullah Alaihi Wasallam, Abu Hurairah kata, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna awala zumratin tadkhul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Sesungguhnya kumpulan yang pertama masuk surga itu, masuk jannah adalah seperti mana bulan purnama. Ini tidak harus difahami secara harfiah ya. Kalau bulan purnama betul mana tak cantik lah. Ini ya, ini bahasa apa itu, majazi lah. Tidak punya bulan itu malah tak cantik. Oh, muka cantik dia macam bulan purnama. Bulan. Dan bulan purnama kata orang lah yang nak pergi bulan atau dah dekat dengan bulan malah tak cantik. Wih, banyak. Nah, indah lah. Masih indah PJ. Banyak pokok, banyak sungai, banyak. Wallati yaliha ala adwa'in kaukab durriyan fis sama. Dan kumpulan selepasnya yang kedua lah. Yang ketiga yang masuk surga itu seperti mana planet-planet yang gemelapan di langit. Nah, ini dia. Likulli mri'in minhum zaujatan isnatani. Tiap-tiap seorang daripada mereka itu ada dua zaujah. Apa di sini? Zaujatun. Nah, di sini maksudnya pasangan berupa laki atau perempuan. Zaujatun. Zaujatani, bukan zaujani ya. Kalau zaujani dia masih itu pasangan secara umum, suami istri. Ini zaujatani. Ya, dua pasangan tapi laki atau perempuan. Ini perempuan, ini istri maksudnya kalau di sini. Kalau sebut zaujun saja, azwaj itu mana pasangan. Tak kira laki bagi perempuan atau perempuan bagi. Tapi bila Nabi sebut tiap-tiap mereka ada dua zaujah, maknanya dua istri, isnatani. Dua istri lah tuh. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi. Dapat dilihat mukh itu kalau makna harfiahnya yakni apa? Sumsum. Itu isi tulang apa? Sumsum. Sumsum. Nah, yang boleh dilihat sumsum apa suqihima, tulang betis dia kelihatan, nampak. Kalau di dunia ini kan kita punya betis, dalam ada tulang, betul? Dalam tulang itu ada sumsum. Tulang-tulang dibalut itu punya daging. Nabi kata sumsumnya pun boleh dilihat walaupun tertutup oleh daging dan oleh tulangnya. Wah, ini makhluk apa? Ini jellyfish apa? Ya terus lah. Lagi sekali, ini jangan dipahami. Ini berada di sana. Jadi cara memahami jangan kita gunakan kaidah di sini. Kalau kita kaidah sini, jellyfish lah pokoknya. Tapi itulah sifat ahli surga itu apa istri surga. Wa ma fil jannati akzabu. Dan di surga ini tidak ada penghuni surga yang akzabu. Akzabu. Penghuni surga tidak ada yang azab, tak kira laki atau perempuan. Azab itu mana yang tidak punya pasangan. Tidak ada yang tidak punya pasangan. Azab. Semuanya pasti ada pasangan. Tak kira laki ada pasangan, perempuan ada pasangan. Sebab di surga Nabi tidak ada yang azab.
Ya. Bujang. Bujang maknanya belum berpasangan. Ini azab itu bukan belum berpasangan. Memang tidak, ya tidak berpasangan, tidak punya pasangan. Semua ada pasangan. Semua ada pasangan. Membujang namanya ya kan. Bujang dan membujang serupa pasangan. Bujang kali. Ya ada, bahkan di dunia pun ada yang mati tetap bujang. Karena nama dia bujang. Baik, saya sebutkan tadi di surga ada penghuni surga itu ada 2 istri. Yang fisikalnya, salah satu fisikalnya Nabi sebutkan dia punya sumsum tulang betisnya nampak mi warailahmi dari belakang dagingnya. Kan kalau kita lihat kan betis ada tulang, dalam tulang ada sumsum, tulang pula ditutup dibalut dengan daging. Nabi kata sumsumnya pun kelihatan. Lagi sekali, ini karena ini cerita tentang akhirat, cerita tentang alam gaib, cerita tentang dunia nanti, yang berbeza sama sekali dengan kita yang sekarang. Cara memahami ayat hadis-hadis seperti ini atau ayat-ayat yang serupa dengannya, kita tidak boleh memahaminya dengan menggunakan pendekatan akliyah. Tapi adalah kita memahaminya dengan menggunakan pendekatan iman. Artinya apa? Kita jangan terlalu menggunakan akal pikiran untuk coba mana ya sampai kiamat akan paham. Itu bila membaca hadis ini katakannya pada akal kita. Hai kal panggil. Kal you diam dulu kal. Mana akal itu jangan bagi ruang untuk Imagine. teruskan saja terus pada Iman. aman itu bila sudah. Dan bila iman, kita sudah kata iman, mana akal dah tak ada ruang lah untuk. Tapi kalau kita gunakan di sini cara memahaminya pasti banyak pertanyaan, banyak question mark. Dia ada macam mana? Macam mana? Bezakan dia sebenarnya ada tulang atau tak ada? Dia sebenarnya ada daging atau tak ada? Kalau ada daging dan ada tulang, kan susunnya nampak. Sama ya. Lalu bentuknya macam. Yang pasti jangan gunakan ini. Kalau kita gunakan pemahaman dengan pendekatan akliyah, pasti banyak question mark yang tidak mungkin ada jawabannya. Itu maksud saya. Yang keduanya tadi, tengok dalam surat tadi ada Allah bagi 2 istri. Kemudian kalau kita memahaminya 2 istri. Macam mana istri? B, suami istri sama-sama baik, sama-sama mukmin. Maknanya dia bukan hanya pasangan suami istri di dunia, tapi juga menjadi pasangan istri di akhirat. Dan itu Nabi janjikan, Quran janjikan akan dipertemukan. Bila sama-sama ahli surga, suami istri di dunia akan dipertemukan di surga. Di surga, kan? Benar? Bila cuma di surga dah ada pasangan, kemudian Nabi kata, dan si suami tadi ada lagi 2 istri lagi. 2 istri ini bukan istri dunia ya. Inilah isi yang saya katakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ada di surga itu. Nah, itu bukan makhluk, bukan penghuni surga karena makhluk bumi, bukan. Ini memang Allah ciptakan ada makhluk di surga itu yang Allah jadikan sebagai salah satu bentuk nikmat surga bagi mereka yang layak, yakni istri-istri dari kalangan ahli surga untuk ahli surga, bukan ahli dunia. Pertanyaannya, kalau yang suaminya tambah 2 lagi istri, macam nanti ada lepas. Bahkan ada 4 macam mana? Nanti ada. Saya nak yang ini dulu,
Cemana perasaan si istri? Kan? Ingat ya, si istri dunia yang sama-sama nasib di akhirat ini, di akhirat sama dia punya apa? Dia sama-sama mereka di surga sebagai apa namanya tempat untuk mereka balasan. Tidak lagi tugasan seperti mana dunia tak ada. Kemudian yang si suami ditambah oleh Allah, kata Nabi, ada pertanyaan macam mana mereka nanti si perasaan macam mana sih istri? Coba kalau kita coba membayangkan itu, maka kita masih memahami yang akhirat itu dengan walau bagaimanapun untuk menghilangkan andaian-andaian yang pelik-pelik tadi, coba baca ayat ini. Surah Fussilat. Surah Fussilat pula. Surah Al-Hijr. Fussilat pula. Al-Hijr. Ayat 47. Nah, inilah jawaban Allah. Jadi pastilah Allah Maha mengetahui, pasti akan menimbulkanlah rasa tak tenang bagi istrinya, bagi pasangannya, karena suaminya tidak ada pula tambahan jauh jata ini. Lalu macam mana perasaan istri? Allah jawab. Ayat 47 surah Al-Hijr. Kemana ayatnya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan la sururin mutaqabilin. Ini Al-Quran ya, bukan hadis Nabi. Jadi Allah yang memberitahu kita bagaimana keadaan ahli surga, termasuk istri-istri yang layak masuk bersama suaminya di akhirat nanti. Lebih-lebih lagi ketika suaminya ada tambahan dua lagi dari keadaan ahli surga. Jadi jauh jata di selatan ini daripada penghuni surga, makhluk yang ada di surga. Jawabannya ini, tidakkah nanti timbul yang rasa tak senang hati, tak sedar hati, cemburu, bengkak bin marah bin bengkak. Rupanya ini ayat Allah kata. Di surga nanti, wanazakna, apa wanazak? Mencabut atau menarik dengan kuat. Merentak lah. Jadi ya bukan hanya ambil sikit-sikit keluar. Menghilangkan. Maknanya betul-betul lah. Benda yang ditarik, yang dicabut itu hilang lenyap hingga ke akar uminya. Ibarat kanser umpamanya, dah dikeluarkan semua sehingga tidak ada lagi satu sel kanser pun. Bersih. Dan bukan hanya sikit-sikit. Apa yang fi sudurihim dalam mereka siapa ni? Istri. Mereka ahli surga. Ini ahli surga. Semua ahli surga. Apa yang Allah rentap tarik keluar dari hati-hati ahli surga ini? Min ghillin. Kedengkian. Ini yang ditarik keluar itu rupanya ghillin. Mana ghillin? Apa makna ghillin itu? Sedengki. Ghillin, ya. Ghillin ini jamaah sekalian sama dengan kadirun. Tapi ada perbedaan. Kalau kadirun itu untuk benda-benda yang fisikal. Yang fisikal. Yang gilun itu untuk pada benda-benda yang lawan fisikal? Yang bukan fisikal. Contoh, kadirun itu dengan gilun itu maknanya keruh. Keruh.
Lawannya jernih. Keruh ke keruh. Ayo. Tapi kadirun itu keruh bagi sifat benda yang fisikal. Contohnya air. Nah, apa lagi? Sungai. Itu kadir. Tapi kalau keruhnya benda-benda yang bukan fisik, contohnya hati. Hati bukan hati mana jantung ya. Kalau hati mana jantung dan jantung itu banyak kotoran, bolehlah jantung itu kadirun. Tapi kalau hati yang apa jiwa, tempat yang boleh ada perasaan, ada iman, penuh dengan kotoran, sama ada syirik, ke ragu, ke suudon, ke dengki, ke dendam, ke tamak, haluba, ke apa sajalah. Yang bebas dari semua itu, penyakit itu namanya hilun. Jadi bila Allah kata kami tarik keluar, kami cabut keluar dari hati-hati mereka ahli surga itu hilun, mana hati-hati ahli surga tak kira lelaki atau perempuan sudah tidak lagi ada perasaan yang tak baik, tak ada, bukan ada dengki aja. Dendam tak ada, dengki tak ada, iri tak ada, apa suudon tak ada, bengke tak ada. Tak ada perasaan. Ustaz. Bersih, bukan tak ada pesta. Negatif. Rasanya tak baik. Perasaan. Ini yang saya ya. Hati kita ini, katanya kalau bunda, amrodul qulub. Oke, amrodul qulub. Amrodul, apa amrodul qulub? Penyakit hati. Betul. Penyakit hati. Atau dalam hati kita ini ya sekalian, kan ada dua sifat. Dalam hati ya. Dalam hati kita ini ada dua sifat. Sifat yang pertama, sifat yang muda. Sifat yang kedua yang muma, betul. Hati manusia ini ada dua sifat. Satu sifat mahmudah. Mahmudah itu sifat yang terpuji lah. Sifat yang terpuji. Pengasih, penyayang, pemaaf, belas kasihan, menolong, qanaah, syukur, sabar, zuhud, dan macam-macam lah. Puluhan jumlahnya. Dalam hati juga ada sifat yang madmumah. Sifat yang tercela, yang keji. Sebutlah, cari apa yang keji lah. Malas, bohong, menipu, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, penyakit sifat-sifat yang madmumah, yang keji, yang tak baik ini, itu disebut amrodul qulub. Penyakit hati. Nah, ayat yang ke-47 surah Al-Hijr yang Allah tarik keluar, Allah cabut keluar, itu hanya yang sifat yang madmumah. Yang ada hanya mahmudah. Jadi kalau ada kali sekali tidak ada perasaan, ya ada lah. Lagu perasaan juga. Kasihnya luar biasa. Sayangnya luar biasa. Karena sudah tidak ada lagi campur dengan rasa yang pura-pura tak ada. Pura-pura tak ada, keinginan tak ada. Sehingga kalau dengki itu hanya salah satu daripada makna hilal, gitu lah maksudnya. Kan ayat tadi kami cabut apa yang ada dalam hati mereka berupa daripada dengki. Dengki itu hanya salah satu daripadanya. So makna ghil mana apa keruh. Jadi bukan dengki aja yang di dongki ya, ghil itu dongki. Penyakit yang paling kuat hasadnya dongki. Nah, coba bayangkan ya, kerana mereka ahli surga ini tak kira yang kaum lelaki ke kaum perempuan ke, ada hubungan suami istri di dunia ke, ada hubungan family ke, kawan ke, satu warga negara ke semasa di dunia, satu bangsa ke, atau berbeza keturunan. Karena dahulu di dunia katalah yang dia bangsa Eropah, yang ini bangsa Asia, semua di surga tanpa kecuali. Sudah tidak ada sifat hilul.
Ya. Karena sifat gilun sudah tidak ada, yang ada apa? Ikhwanan. Apa artinya? Allah Akbar. Jadi di dunia nanti yang sangat akrab bukan hanya suami istri yang nasibnya sama surga, bukan hanya anak dan orang tua yang nasibnya sama-sama ahli surga, bahkan orang Melayu dengan bahasa Cina, dengan bahasa India, dengan bahasa Negro, asal mereka ahli surga, ikhwan. Karena dah tak ada rasa, tak ada orang banggakan dengan darah keturunan, tak ada yang kaya menganggap kaya, dah sudah. Membanggakan dengan darah keturunan, dengan apa itu kan sifat-sifat yang mazmumah, itu kan gilun. Sehingga kehidupan di surga ini ala surur, ala surur, atas kegembiraan. Mana ibarat kita duduk, tikonya itu lantai itu hanya biru. Ini bahasa-bahasa yang luar biasa nih. Ini sulit nak membayangkan. Duduk pun di atas kegembiraan. Bagaimana pergaulan hubungan sama mereka di surga? Mutaqabilin. Apa namanya? Saling berhadap-hadapan. Ini pun bahasa majazi. Bahasa apa namanya? Berhadapan menunjukkan bahwa mereka ini bersaudara. Lawannya dalam bahasa mutadabilin. Saling membelakangi. Kalau Allah kata saling membelakangi, itu mana gaduh lah. Kalau berhadapan, maknanya inilah kehidupan surga. Jadi kalau kan, habis kalau itu dapat lagi zaujata nih, macam mana perasaan mereka itu tak ada. Ini nah itu kan sulit kan, memahami kita. Kalau kita gunakan pendekatan akliyah, memahami ayat-ayat seperti ini, susah. Sangat susah. Karena alam akhirat bukan alam dunia. Sehingga Nabi telah memberikan satu garis panduan yang sangat-sangat tegas. Surga atau jannah, penghuninya, nikmat-nikmatnya, keadaannya, dan apa sajalah. Itu yakni hati kamu tidak mampu membayangkannya. Wala khatara ala qalbi basar. Dan tidak dapat dibayangkan oleh hati kita. Apa yang kita bayangkan? Saya itu jangankan kita nak memikirkannya dengan akal kita, nak membayangkan pun tak betul. Maknanya apa yang kita bayangkan itu pun masih salah. Ini bermakna 100% masalah yang ada di jannah yang Quran sampaikan itu yakni kita iman, kita beriman. Sebab jemaah sekalian, di dalam surah Zukhruf umpamanya, lihat dalam surah Zukhruf, adakah ini berlaku bagi kaum laki saja atau perempuan? Jawabannya berlaku bagi semua ahli surga. Ini ya, ayat-ayat seperti ini berlaku bagi laki dan perempuan. Tengok surah Az-Zukhruf. Contoh ayat asal kita baca tadi. Surah Al-Hijr ayat 47 yang baru kita baca tadi. Itu berlaku bagi perempuan atau laki? Tadi. Yang baru kita pelajari Al-Hijr 4. Laki-laki. Perempuan tak ada. Nah inilah. Maknanya yang hatinya betul-betul bersih hanya laki. Yang perempuan masih bengkak. Semua. Itulah. Walaupun di situ fisuduri him itu mutakar, tapi ia berlaku bagi semua penghuni surga, tak kira jenis jantinanya. Walaupun sebenarnya kalau ikut Al-Quran jantinanya hanya ada 2 yang sebenarnya. Tidak ada yang setengah jan, setengah tina itu tidak ada. Tidak ada. Tulisannya menurut Al-Quran hanya ada 2. Baik, sekarang lihat surah Az-Zukhruf ayat 71. Ini juga berlaku bagi lelaki, juga bagi
perempuan. Zuhruf 71. Ya, kita coba mengambil dulu tempatnya sebelum kita mempelajari tentang sifat keadaan sebagian penghuninya. Dalam ini kaum wanita. Dahulu telah kita pelajari tentang keadaan di akhirat dan manusia secara umum. Bahwa di akhirat, pandangan semua makhluk di akhirat, telinga mereka, ingatan mereka luar biasa. Semua itu kita tak pelajari sama. Umurnya, Masya Allah, luar biasa. Muda belia. Baik, sekarang ayat yang ke-71 surah Az-Zukhruf. Allah berfirman, gimana tuh? Yutafu alaihim. Apa maknanya? Yutafu alaihim. Yutaf itu mabni majhul. Dikelilingi alaihim mereka. Sekarang kalau apa namanya di bahasa Arabnya mereka kena didahulukan. Bahasa Arab yutafu didahulukan, bahasa Arabnya terjemahnya himnya itu didahulukan. Mereka macam itulah bahasa Arabnya mudah. Untuk mudah. Kalau dikelilingi atas mereka itu bahasa India. Mereka dikelilingi. Maksudnya? Mereka dikelilingi dengan piring-piring. Nah, mana mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang sedang menyediakan peralatan-peralatan untuk bersantap. Ini nikmat apa nih? Nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat hisiah, nikmat ma'nawiyah. Jasmania, hisiah. Karena nikmat ataupun siksa di akhirat itu ada dua. Jenis nikmat, jenis siksa di akhiratnya ada dua jenis. Nikmat atau siksa ada di akhirat ya. Di dunia pun demikian sebenarnya. Ada dua. Ada nikmat hisiah, jasmania, ada azab hisiah jasmania, ada nikmat hisiah, dan juga ada nikmat atau azab maknawiyah hisiah. Azab ada nikmat maknawiyah. Ya. Apa nikmat ataupun azab itu ada dua. Yang pertama namanya nikmat atau azab hisiah jasmania. Ya, ini nikmat atau azab yang bersifat fisikal. Ya, contohnya makan. Terus ini kan kita makan kan? Kita makan, kita pinggan. Kita gelas, kita piring, kita mangkuk. Woi, cerita sudu, cerita gelang, cerita baju. cerita buah-buahan. Di neraka demikian juga. Kulit mereka dibakar, dibagi minuman dengan air nanah. Itu semua kan siksa apa namanya? Jasmania atau hisiah jasmania. Dan juga ada azab maknawiyah ruhiyah. Contoh nikmat maknawiyah tadi di akhirat ini di surga contohnya. Hati ahli surga tak kira laki atau perempuan bebas dari sifat madmumah. Hatinya baik-baik belaka, tak ada orang gaduh.
Yang adanya tenang, 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 tenang. Bersahabat, berkawan, kasih sayang. Itu nikmat apa namanya? Ma'nawiyah, ruhiyah. Di surga la yasmauna fiha lagwa wala ta'sima. Di surga tidak mendengar ucapan-ucapan yang karut marut, yang menyakitkan, yang adanya salamun-salamun. Nikmat ma'nawiyah, ruhiyah. Di neraka, ada neraka dimaki-maki oleh malaikat. Jangan cakap lagi. Hinalah kamu dalam rasai oleh kamu siksa yang pedih. Bila malaikat diperintah oleh Allah untuk menghardik penghuni neraka, rasakan oleh kamu siksa yang menghinakan. Agak-agak Jasmani. apa makian malaikat kepada ahli neraka itu sebagai azab hisyah jasmaniah atau azab maknawi ruhiyah bagi ahli neraka. Makian malaikat. Iya. Dan surga mereka sama. Agak-agak dari dua itu, dari segi nikmat, mana yang lebih tinggi kualiti dia? Dari segi nikmat. Dari segi nikmat atau dari segi azab sama aja lah. Mana yang lebih tinggi? Iya. Ruhiyah manawiyah atau jismiyah? Ruhiyah. Maknawiyah ruhiyah. Saya jelaskan itu lebih tinggi. Kemuncak nikmat maknawiyah ruhiyah bila ahli surga diberi peluang oleh Allah untuk memandang Allah. Itu kemuncak dah tak ada lagi lepas itu. Dan waktu itu Allah bagi salam secara langsung dan memberitahu pada mereka, aku ridho pada. Itu kemuncaknya. Nikmat-nikmat makanan, minuman itu sudah terasa lebih kecil lagi. Bukan tidak boleh, sangat agung, tapi bayangkan, dan mereka layak karena mereka dah ini hatinya dah mahmudah. Masih sebesar. Ya. Jadi ayat yang kita bacakan tadi Al-Hijr 47 itu cerita nikmat apa tu? Tadi Hijr 47 cerita nikmat surga, nikmat apa tu? Maknawiyah ruh. Ya, sekarang dalam ayat 71 surah Zuhruf, mereka dikelilingi oleh pelayan yang menyediakan peralatan-peralatan bersantap penuh dengan kemewahan, pinggan-pinggan, piring-piring. Belum lagi hidangannya ada daging burung, wah, buah-buahan, termasuk buahnya pula buah pisang, luar biasa, buah pisang. Bajunya warna hijau daripada sutra tebal sutra nipis. Gelang-gelang emas, panjang hingga ke siku mungkin mas. Siku dibagi minuman apa namanya macam-macam minuman. Ya. Itu agaknya apa tuh? Nikmat apa tuh? Jasmani. Fisyah mak apa jas? Jasmani. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Tengok. Wa fiha dalam surga ma apa yang atau apa saja tashtahihil anfusu. Tastahihi menyukai, menginginkan daripada perbuatan syahwat. Apa yang disukai oleh al-anfus, diri, nafsu, keinginan. Apa saja yang diinginkan oleh ahli surga dapat. Apa saja. Ini siapa nih? Untuk yang kau laki atau untuk perempuan? Dua-dua. Semua. Dan agak-agak sama ataupun serupa. Apa yang diinginkan oleh penghuni surga kaum laki dengan apa yang diinginkan oleh penghuni surga perempuan? Sama. Di dunia keinginan laki dan perempuan pasti beza lah. Takkan ya Allah boleh tak bagi gelang emas. Takkan laki minta itu. Ya sekalian surga ini balasan dan apa-apa. Di dunia pun Allah bisikan, kalau laki cita-citanya seperti ini untuk kebahagiaan bagi laki kriteria seperti ini. Kebahagiaan bagi perempuan kan di dunia begitu. Di surga pun nanti itu tidak sama.
Betul. Walaupun mereka sama dari segi sama-sama mendapatkan setiap apa yang mereka inginkan. Itu sama. Hanya keinginan mereka pasti berbeza. Tidak mungkinlah yang diminta lelaki dan perempuan sama. Itu maksudnya. Dan tidak sama jangan diartikan berbeza dari si quality dan quantity, bukan. Kualitinya tetap mulia karena nikmat surga. Tentunya lah dalam bahasa mudah lah ya, dalam bahasa mudah. Tak kalah selera makan ahli surga laki dan perempuan sama. Semua nak pisah, mana mungkin? Apa yang Di dunia pun tak sama, kan dia. Itulah maksudnya. Ya, jadi ini nikmat yang luar biasa. Ini kaitan nikmat apa nih? Mendapatkan apa yang diinginkan oleh nafsu mereka. Nikmat jasmania, fisian jasmania ataupun maknawiyah ruhiyah. Dua-dua kan takkan ingin makan aja, kan pasti ingin bahagia, ingin bermata. Nah ini dia, wataladul an a'yun, dan juga apa saja yang al-a'yun mata untuk dia. Taladud maknanya lazid maknanya lezat. Jadi taladud al-a'yun maknanya dan apa saja yang sedap dipandang. Tentulah orang ingin suka memandang itu semua pasti inginkan itu dan mereka akan mendapatkannya. Di dunia ini zaman sekarang tidak semua yang kita pandang kita seronok. Ada yang membuat mata merah malah. Iya. Lagi pula apa yang nikmat di dunia ini, mungkin kita seru memandangnya kali pertama, jam pertama, hari pertama. Masuk minggu kedua, yang kita dengar demikian juga. Pertama kali dengar, seronok. Coba kalau kita dengar satu hari, nggak bisa. Makanan kali pertama makan, hari pertama seronok. Coba makan benda yang sama selama 1 bulan. Sehari 3 kali. Duduk di tempat satu kawasan yang sangat indah. Ya, untuk hari-hari pertama aja lah sono. Tinggal di situ kata udah 50 tahun tetap bisa. Itu dunia. Di akhirat tidak. Apa yang mereka pandang sentiasa memberikan kenikmatan. So ini nikmat apa namanya? Pilih satu. Dua-dua, Ustaz. Hisyah jasmania atau maknawiyah ruhiyah? Ya, coba kita melatih cerdas sedikit untuk memahami. Boleh dua-dua sekali kan? Kalau yang dipandang pasti, kalau yang dipandang itu nikmat apa kalau? Jasmania. Jasmania. Adapun yang dia paling boleh memberikan kebahagiaan, ketenangan itu nikmat. Ya. Dan itu Allah berikan pada kedua penghuni surga jenis yang tidak. Walaupun mungkin benda yang dipandang yang memberikan ketenangan tadi bisa dengan yang oleh laki dan perempuan itu sudah pasti itu sudah pasti. Walaupun ada nanti benda yang dipandang yang boleh memuaskan kedua-dua sekali karena keinginan sama. Memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada yang tak suka. Laki pun pasti itu cita-citanya, perempuan pun pasti itu cita. Tapi bila masuk adalah bab pakaian, bab makan, itu pasti beza lah. Ya. Wa antum fiha khalidun. Dan kamu semua wahai ahli surga, tak kira mukmin laki maupun perempuan, kekal selamat. Kekal maknanya apa? Kekal. Bahasa Melayunya khalidun ini lebih gempak sebab kalau di dalam Melayu dan kamu di dalamnya adalah kekal abadi selama-lamanya. Kekal itu abadi itu selama-lamanya. Jadi lebih gempak lah. Coba macam mana kita nak memahami secara logik kita kekal selama-lamanya. Akal dah tak mampu lagi.
Akal pikiran kita hanya mampu memahami masa ini bila masa itu relatif dan terhad. Berapa lama nih obat nih boleh elok diminum? Ya itu kan dah tulis ada expiry date ini. Hingga 6 hari bulan Jun. Kita faham. Karena ada jangka apa? Masanya. Akal hanya boleh paham itu. Nih berapa lama nih akhirnya cerita ini boleh tahan lama? Ya kelas 10 tahun oke lah, kok tak usah lah. Ini buah yang awak beli hari ini berapa lama tahan lama boleh elok? Ya dalam 2-3 hari oke lah. Kalau seminggu nanti pasti dah busuk. Akal paham karena benda yang kita pahami oleh akal tadi ada jangka apa? Masanya. Tapi kalau Allah kata nikmat surga kekal abadi, coba serahkan berakal untuk memahaminya. Pening. Akal tidak mampu memahami waktu yang tak apa? Waktu yang apa sih? Kita tak ada dalam tu lagi, Ustaz. Waktu yang infinity tidak mungkin ya. Inilah contoh-contoh. Jadi al jannatu darun na'im wasrur. Bermakna surga itu adalah negeri atau tempat kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, wa hubur. Hubur itu bahasa Arab, kalau bahasa Arabnya sebenarnya hampir sama, dihibur. Dihibur. Itu kan ada kalimat tuh baru, tak kamu dihibur, penuh dengan hiburan. Dalam arti kata hiburan itu maknanya di surga ini apa yang di surga boleh memberi hiburan pada itu, masuk dihibur. Jadi semua ada di surga ada menunjukkan dangdut ke pop, tak ada. Semua apa yang ditontonkan di surga ada laisa fiha ghammun wala hammun wala huzun. Tak ada kesedihan, tak ada penat, tak ada letih, tak ada jemu. Allahu Akbar. Tak ada boring, tak ada. Walaisa fiha ma yukaddiru safwal aish. Dan di surga ini tidak ada sesuatu yang boleh mengotori kesucian dan kebersihan kehidupan seseorang. Jadi hidupnya hanya betul-betul bersih, suci saja. Tidak ada yang boleh mengotori, mencemarkan. Wala yamassuhu ahlaha nasabun wala lughub. Dan tidak ada yang menimpa penghuni surga itu penat, letih, lelah, boring. Tak tidur, Ustaz. Tidak ada. Ya. Tidur. Tidak. Tidur itu kan salah satu kelemahan. Tidur itu salah satu ciri sifat kelemahan makhluk. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala sifatnya la ta'khudhuhu sinatun wala. Allah itu zat yang tidak, jangankan tidur, sinah pun tidak. Karena Allah ini Maha Kuasa. Yang boleh tidur, yang boleh itu sifat lemah. Bayangkan, jangan kayak tidur, mengantuk pun kita jadi lemah. Kata seorang yang paling kuat di dunia, seorang boxer, seorang yang sangat kuat, tumbukannya, ya Allah, ya Tuhan, tumbukan itu dengan apa namanya seberat 70 kg kalau tumbuh kepala orang. Tapi bila dah mengantuk, pegang pen pun jatuh. Itu baru mengantuk. Kalau tidur, iya memang ngantuk. Jadi sudah tidak ada itu. Sinah ya, bukan nuas. Bahasa Arab ini luar biasa. Baik. Di sini ada sinatun. Tak buduh sinatun. Kemudian nuasun. Kemudian naumun. Sinah terjemahnya apa banyak? Lata itu sinatun mengantuk. Nuasun mengantuk. Naumun Ngantuk. Nah, ini kita kurang bahasa di situ ya, Mas. Baik, saya contoh mudah lah. Nanti tolong carikan bahasa Melayu, saya kurang memahaminya. Karena dulu saya ambil PM, saya di UM saya tak tahu bahasa Melayu. Saya dulu ambil BI, bahasa Indonesia, itu pun tak lulus. Saya pun heran kan. Sekali ambil bahasa Arab, sekali atas terus lulus lah. Bagus pula. Ini bahasa sini malah tak lulus. Saya benar paham. Ustaz jatuh.
Abang bisa tu. Tak, kan bahasa sini meletak lulus. Boleh. Di sini pun rumahnya ramai juga pelajar yang PM meletak lulus. Boleh. Aku mungkin terpengaruh dengan apa namanya broken language yang hari-hari cakap agaknya. Kan cakap Melayu hari-hari ini broken kan. Bila dah masuk bilik periksaan itu kena bahasa baku dan terbawa-bawa, itu akhirnya buat esei kan mesti apa bukan. Dah tak ikut grammar langsung kan. Bijak lagi. Nu'as tu baik, saya ambil contoh ya. Kalau kita bawa kereta di jalan raya, kemudian kita menguap, insya-Allah kita masih selamat. Insya-Allah kita akan selamatkan kalau hanya baru itu namanya nu'as. Apa namanya? Sinar. Tapi kalau kita bawa kereta sudah mulai, walaupun sesaat, maknanya kita terpejam sekejap dan itu namanya nu'as. Walaupun setengah saat, itu sudah terbabas. Jadi maknanya mukodimah mengantuk, bahasa Melayu mukodimah mengantuk, itu namanya sinar. Memanglah mengantuk, tapi kan baru itu sinar. Tapi kalau sudah itu namanya nu'as. Tapi kalau macam ini agak lama, setengah jam, itu naum. Oh, kalau naum bawa kereta yang memanglah masuk ke alam gaib. Masuk alam gaib. Nah, kalau dah naum macam tu dah, sampailah katalah betul-betul dah 5 jam, 4 jam, apa namanya, 8 jam, tak jaga. Namanya apa? Mil al-jufun. Bahasa Arab ni lengkap yang sini. Atas sekali ada namanya mil al-junau, naumun mil al-jufun. Mil al-jufun. Tidur mati orang baru kata. Mil al-jufun itu maknanya tidur yang tidur mati kan? Bukan tidur ayam. Mana mil al-jufun. Jufun. 5 jam, 6 jam langsung tak. Dia mati ya. Deep sleep tak? Deep sleep mana orang yang tidur lama kan? Juga, ya? Nyenyak. Dan nyenyak lah ya, dia mati ya. Dan kalau dia tidur macam tu, Jufun, hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun tak kejut-kejut. Mana hari ini kita bahasa mana kalau kita guna tidur. Nama ini bahasa Arab, namanya roket atau arrokdu. Rukun. Rukun. Rukun itu mana tidur mati dalam jangka masa yang sangat lama. Ini bahasa Arab. Itu al-kafi bukannya koma, mana koma tidur. Dan kalau koma itu biasanya karena berpenyakit. Ini istilah-istilah ini orang yang sehat. Ini hanya dialami oleh orang sehat. Sinatun ke, nu'asun ke, naumun ke, min al-jufun ke, rukun ke, ini semua dialami oleh orang sehat. Kalau orang sakit, jadi sampai koma lah, tidur, kejap bangun, nah, itu orang apa ini? Itu ayam. Tidur. Tidak ayam. Jadi di surga tidak ada, jangankanlah tidur. Mengantuk pun tak ada. Itu katalah ini bahasa dunia ya. Katalah bahasa jannah kita pahami dengan bahasa dunia katalah. Ali jannah pura-pura. Itu lama lah ngantuk, tidur, tak ada.
Tak ada di surga. Lama lah kita pura kali penat ngantuk. Tak ada. Surga ini namanya Jannatun Naim. Jangan tahu tak apa makna Naim. Lalu apa maksudnya? Gini maksudnya begini. Oke. Di dunia kita perlu makan. Kenapa kita makan? Di dunia. Karena lapar. Lagi? Karena kita perlukan zat makanan kan, tenaga. Kalau tak makan sakit, bahkan boleh kolu. Betul. Lagi? Karena lapar, karena perlukan zat makanan untuk jaga kesehatan. Lagi? Nah, merasa nikmatnya, kan? Nah, nikmat makanan kan, nikmatnya. Baik, dari sekian alasan-alasan ini, mana agak yang paling utama sekali? Kenapa kita makan? Lapar atau karena nak menikmati makanan? Menikmati makanan. Alasan paling utama. Pasti lapar kan? Pasti lapar. Sebab itu lezat, kata lezat kalau dah lapar, ulun. Ulun. Tiba masa atau tak tiba masa, ulun. Lapar punya masa. Itu makan di dunia. Makan di jannah zaman sekarang. Orang di jannah makan minum bukan karena lapar dan dahaga. Ada. Orang di surga, di jannah, dia makan bukan karena bila tak makan akan sakit, badan lemah. Di jannah dia makan minum karena talazzut tana'um. Nah inilah maksudnya. Karena nikmat, karena menikmati itu. Situ makan sebanyak manapun tidak akan kenyang, tidak akan bosan, tidak akan apa tadi? Kan hanya nikmatnya. Itu sebabnya kenapa disebut Jannatun Naim. Jadi bila jatuh ini penuh nikmat itu jangan dikira nikmat itu maksudnya hanya makanannya. Mereka makan pun alasannya karena hendak menikmati, bukan karena lapar. Itu luar biasa tuh. Karena menikmati. Dan nikmat juga makin bertambah. Orang di surga, katalah di surga, orang ada berjalan-jalan. Jalan-jalan. Itu bukan karena ada keperluan. Bukan. Karena tanah om. Apa tanah om tadi? Menikmati, taladut. Karena nikmat. Dan di surga bila tiba ada orang duduk, katalah ini bahasa kita, duduk tuh. Itu bukan karena penat. Iya, wanita duduk penat lah, sakit lutut. Tak ada. Jadi orang berhenti, orang duduk bukan karena penat, orang berjalan-jalan bukan karena keperluan. Di dunia, setiap kali kita bergerak pasti karena ada keperluan. Kemana tuh? Alah nak ke depan tuh, nak pergi keluar tengok depan tuh. Alah anaknya nak petik cili ke depan. Ada keperluan di dunia. Ada orang dia bergerak karena menikmati gerakan. Pagi-pagi kita berjalan-jalan gerak. Itu karena ada keperluan atau karena saja nak menikmati kaki bergerak. Nah, ada pasti alasan utamanya ya exercise lah. Apa alasannya? Tak ada. Mana sono apa bengkak ada balik bengkak. Di immigration bengkak. Kesusahan lebih banyak. Nabi kata as-sabr. Pembela itu adalah sesuatu yang membenarkan. Istilah surah itu ada bahasa istilah kita yang kita paksakan untuk menunjukkan itu. Coba itu ramai orang cuti malah sakit, cuti. Apa gimana cuti? Cuti apa? Cuti sabatikal. Namanya cuti sabatikal kan? Sepatutnya cergaskan balik. Cuti lagi apa? Pernah lah habis cuti. Ini bagus benda. Macam mana pernah? Kan katanya Mbak Rehan itulah lepas Rehan pernah pulang. Iya, di akhirat tidak di jannah tidak ada gitu. Makan bukan karena lapar, makan bukan karena perlu zat makanan,
Semua mau makan, mau apa semua hanya taladzzuq wa tana'um. Kelezatan. Hanya untuk mendapatkan kelezatan dan untuk mendapatkan kenik. Kalau itu nikmat apa gimana? Nikmat tu. Oh, tadi. Roh tu. Nikmat ma'nawiyah Okey. ruh, itulah naim. Jadi bila jannatun naim ini apa, surga yang penuh dengan nikmat, oke, tidak salah kita menikmat apa, nikmat pakaian, makanan, iya. Tapi ingat semua itu sebetulnya untuk dinikmati. Nikmatnya saja yang dinikmatinya dipanggil nikmatul ma'nawiyatun ruh. Itulah surga. Jadi bukan karena perlu oh jalannya, mana nak gimana nih? Ada hal sana. Ada satu tafsir yang kamu belajar dari jam. Coba Jamal lihat ini, contoh ini aja. Lihat dalam surah Ar-Rahman. Ini contoh terakhir yang saya temukan. Maksud saya ini tadi kata apa tadi? Cara memahami akhirat, termasuklah surga dan isinya nikmatnya. Jangan menggunakan pendekatan akliyah. Jangan menggunakan pendekatan akal. Tapi pendekatan iman. Karena memang akal tak mampu. Jadi pada zaman Nabi kurang banyak bicara tentang tajuk surga dengan detail, tak ada. Hanya apa yang Quran sampaikan dan kepercayaan. Ya itu sih. Sekarang aja kan orang banyak tanya perlu banyak yang dan macam-macam. Lihat di dalam surah apa namanya? Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat yang ke-54. 55, 54. 55 itu surahnya, 54 ayatnya. Muttaqi'ina ala furushim baqainuha min istabraq wajanal jannataini dan ini kehidupan di surga ya. Kehidupan di surga. Muttaqiin, semua penghuni surga ini muttaqiin dalam keadaan duduk bersandar ala furush. Furush jauh dari firash. Firash itu hamparan pada ada yang apa namanya? Iyalah, pemadanilah. Tapi lagi sekali jangan terbayangkan duduk bersandar kapet daripada Iran. Iran tak perlu kapet Iran. Bila sebut furus, walaupun kita artikan kapet karena kita tak ada verb lain, tak ada verb lain. Kita punya word lain, kapet, tapi jangan terbayang yang iPhone Atemo yang harga dari 500.000 itu lah. Main apa benda? Ini memberikan hidup yang sangat santai, muttaqin. Hidup santai, relax lah. Di mana furush itu, apa itu? Bato inuha, bato ini daripada batin mana? Yang dalamnya, ibarat bantal yang dalamnya gitu lah. Ibarat apa namanya tilam yang di dalamnya saja min istabrak daripada sutra. Tengok. Dalam katalah ada apa katil ya, apa tilam semahal manapun jamaah sekalian, tilam yang ada jual sini, semahal manapun dalamnya mesti tak cantik. Ada besi lah itu ada di bubur kamu. Yang cantik kan luaran kan dihias. Bukan main cantik yang luar, tapi yang dalam Allah tak cerita luarnya, Allah cerita dalamnya. Dalamnya pun daripada sutra. Lalu yang luar ini cuma. Dan lagi pula sutra ini janganlah kemudian terbayang sutra itu Italian ke Korean ke bukan. Nah, ini dia. Wajanal jannataini danin.
Wajana dan memetik, mengutip, petik macam buah lah. Jana itu memetik. Al jannatain, dua Dua syurga. taman. Taman. Jana kan taman. Ya, ada. Takkan yang dipetik surga. Yang dipetik yang di taman itu maksudnya mana buah-buahan kan? Di surga ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pokok dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan berbuah. Satu di antara 5 surga itu buah. Di pokok janata ini. Dan memetiknya pula janin. Dekat. Ini isim fa'il daripada dana ya itu. Dekat. Dan ini orang yang Dekat. coba macam mana kita memahami ayat ini? Dan penghuni surga yang ingin makan buah surga, ini bahasa kita. Mereka memetiknya dari jarak yang sangat, maksudnya apa? Coba kalau jamaah bayangkan apa secara harfiah. Ahli surga itu kalau namakan buahnya duduk, buah pisang depan, buah anggur depan. Ya, orang tak cantik lah. Tapi duduk bareng gitu. Lalu gimana nikmatnya? Ayat ini begini, satu di antara tafsirnya. Saya tak kata satu-satunya ya, salah satu tafsirnya. Di dunia yang sekarang, kalau jamaah kata punya dusun lah. Dusun, kebun buah lah. Dan macam-macam kalau bagi buah yang kita tanam. Kalau kita nak petik buah rambutan katalah. Kita mesti bergerak mendekatkan diri kita mendekat ke pokok rambutan. Ketika kita mendekati pokok rambutan, pada masa yang sama pasti kita sedang menjauhi pokok langsat. Betul tak? Bila kita nak mendekati pokok langsat, pada yang sama kita mesti jauh daripada pokok manggis. Betul ya? Jadi mendekat pada satu buah, bermakna kita sedang jauh dari buah yang lain. Yang keduanya, untuk mendapatkan buah yang kita kendaki, kita perlu bergerak dekati kan. Kenapa? Ya, karena yang kita diam di situ. Kita yang kalau ingin kena di surga sebaliknya. Justru apa yang dimaukan oleh surga itu mendatangi penghuni. Sehingga penghuni tidak perlu bergerak itu yang kata di awal tadi. Di surga tidak ada orang berjalan-jalan. Nah, jalan mana tuh? Tadi ingin makan rambutan pula. Aku bisa ada. Mana ada? Oh, tidak ada orang bergerak karena ada keperluan. Tidak ada. Yang ada hanya tanah. Coba nak membayangkan itu. Semua yang dia inginkan, dia tidak perlu bergerak untuk mendapatkannya, mencari untuk mendapatkannya, karena semua itu akan datang ke dia. Sangat ingin. Sehingga mereka mendapatnya dengan sangat mudah tanpa berusaha. Itu maksudnya. Jadi jangan digambarkan duduk di tempat ini bersandar, sini delima, pisang gitu. Itu macam duduk di kandang lah. Lalu ke situ. Itu malah memenatkan, itu bukan tempat naim itu. Itu tempat yang sangat ini. Itu saya kata tadi, bila sebut jannah, alam akhirat memang susah nak memenuhi dengan cinta. Ya, aman itu. Sebab itu Nabi cukup pandai, cukup bijak memberitahu kita. Setiap kalau kamu bicara dengan surga, sudah pahami saja. Seperti mana Nabi katakan, surga yakni ma la khatar fuqabi basar. Tempat yang hati manusia tak mampu nak mengizinkan macam mana. Apa yang kita bayangkan? Kalau itu, pertanyaan begini. Kalau surga itu seperti itu kata Nabi, lalu buat apa Allah cipta? Ada ini, ada itu. Karena Allah cipta tak ada sungai, ada pokok, ada buah, kan seakan-akan memaksa kita untuk kita mengizinkan kan. Sehingga dalam Al-Quran tentang surga itu ada 2 ayat yang kata
mathalul jannah. Ada dua kali Allah berfirman mathalul jannah. Apa maksudnya? Seperti Mata. perumpamaan. Perumpamaan. Jadi sehingga ada mufasir yang memahaminya, orang Saleh memahaminya, surga al-Jannah itu perumpamaan. Perumpamaan. Bukan hakikat yang sebenar seperti mana yang kita pahami. Sebab yang kita pahami surga tidak seperti itu. Ya, jadi karena di ada ini dalam ayat pertama surah Al-Baqarah kita baca 2 hari, mereka akan diberi rezeki. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka kata ini adalah rezeki yang pernah dahulu kami berikan. Tapi setelah bukanlah hanya serupa. Sehingga mufasir menyatakan di surga di akhir nanti ada rezeki yang hanya sama dari segi nama tapi berbeza hakikatnya. So itu bila di surga ada mauzun, ada apa? Tofan mandud, pisang. Ya di bumi pun di sini ada pisang tapi tak hanya sama dari segi nama saja. Di sini ada emas, di sini ada emas. Di sini ada apa namanya susu, di sana ada susu. Hanya itu. Tapi haknya itu hanya perumpamaan untuk memudahkan kita memahami. Sebab orang kata mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan pada orang beriman itu seperti ini. Jadi cara memahaminya tidak boleh secara harfiah. Sebab ini berada di alam yang sangat nanti yang muda semuanya, tak ada sakit, tak ada lupa, tak ada yang mata boleh melihat hingga segala-galanya. Bahkan nikmat yang Allah berikan di alam yang mata kita mampu melihat segala-galanya, hanya pisang yang seperti kita kenal. Bahkan ramai sekarang orang alergik makan pisang. Orang yang dunia alergik makan pisang, lalu Allah tawarkan pisang yang nikmat surga, ya tak minat surga. Penat-penat, beramal, rupanya hanya dapat nikmat pisang pun saya alergik. Kacau. Jangan, tidak begitu. Tidak mudah. Sebab itu saya ingin sekali kita mereka walau bagaimana mesti dengan kekuatan iman. Kekuatan iman dan ya, sebagai tambahan kita mesti bicara tentang itu dan kita sudah melakukan tadi saya sudah sampaikan bagaimana keadaan ahli surga laki atau perempuan mereka ini sudah tidak ada lagi perasaan yang tak baik. Karena nanti bila cerita yang jangan tak dengki ke tak bengkak tak itu kan Allah dah beritahu dah tak ada bengkak. Yang ada hanya mahmudah aja. Sifat-sifat yang jadi orang tamak tak ada orang ya biasa baik asal bernikmat mudah penyakit hatinya tak ada penyakit itu saja mudah-mudahan ya adakah di surga ini hanya salam aja tak ada burak-burak binusnya ya mana perbuatan berlagu perbuatan ucapan lagu tidak ada la yasma dalam surah Waqiah la yasmauna fiha lawan wala ta'timan illa qilan salaman salaman. Di sini mereka tidak mendengar apa namanya fiha lawan. Ada lagu ta'timan ucapan dosa mengumpat mencaci menyakiti orang tak ada. Yang ada hanya salaman salaman. Semua yang diucap oleh surga, semua yang dikata oleh ahli jannah, semua menyelamatkan, memberi kesehatan, ketenangan. Tidak ada yang membengkakkan. Dan itu tidak ada. Bukan maknanya di surga semua membisu, hanya assalamualaikum. Di dunia pun sebenarnya kita boleh menciptakan dunia sebagai bayang-bayang surga. Kalau itu ikut sunnah Nabi.
Nabi kata pada umat Islam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa saya beriman pada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan. Hendaklah ia bercakap yang baik. Aul yasmut. Kalau dia tak mampu cakap baik, dah habis modal baik, stop, ucapan baik dah habis, diam. Pastikan setiap yang keluar tu yang baik. Itu dah baik-baik surga. Bukan makna di dunia orang Islam suruh membisu, tak ada. Pastikan yang keluar yang baik, yang dekat yang baik. Kalau dah tak ada stok baik, diam dulu. Tunggu dulu pun dah ada stok yang baik. Tapi kita ni Allah. Jadi sehingga dunia bukan lagi bayang-bayang surga. Bayang-bayang apa ya? Di neraka ada zaman penghuni neraka ni, kehidupan neraka ni mati memaki itu ada salah satu azab neraka. Hidup di neraka ni penghuni saling cerca mencerca, maki memaki. Dan kalau Macam jangan. ya dibilang lah, memang bilang. Now, the politician. Wallahu alam, mudah diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. أعوذ بالشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وصدقوا السلام عليكم ورحمة الله